Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa berdua aja, nanti saya kasih rekamannya, nanti di hari Sabtu dia bisa lihat di YouTube linknya. Kemudian kalau absen silakan absen ya. Ini untuk penjelasan, jadi harus ada yang dijelaskan. Kita masuk ke pertemuan 2 user testing. Oke. Oke, sebentar. Kenapa presentasinya bisa hilang? Ada ya. Oke, kita masuk ke user testing. User testing adalah pengujian atau kelayakan ya, pengujian kelayakan ide suatu produk terhadap user. Ya, jadi perlu ada user testing. Kalau misalnya nih kalian punya suatu aplikasi ya, kemudian ingin diberikan kepada umum gitu ya, mau dijual, itu sesuai nggak dengan apa yang dibutuhkan user ya. Misalnya kayak Tokopedia ya. Ketika kita mau menjual secara online, ketika kita mau menjual secara online, ya, kemudian kita buat suatu websitenya, kemudian sesuai nggak, mudah nggak digunakan ketika kita mau mencari suatu produk kerudungan misalnya gitu ya, yang cewek, ya, terus kita menggunakan itu, mudah tidak? Apa ketika sudah sampai pada si pembeli, itu pas tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, deskripsi yang sudah dibeli, ya, sudah dibaca dalam pembelian tersebut. Jadi pengujian kelayakan suatu produk terhadap user, ya, kayak aplikasi Gojek misalnya ya, kita kembali ke contoh Gojek paling gampang ya, paling mudah, sering digunakan. Ketika sebelum ya awal mulai dioperasikan aplikasi tersebut itu tidak sekomplit sekarang ya, seiringnya waktu kebutuhan dilihat semakin banyak, terus mengalami peningkatan ya. Ketika pertama kali diuji cuma ojek biasa ya, kemudian nambah lagi ya. Jadi pengujian ini penting, tanpa ada pengujian itu kita nggak bisa tahu ini layak atau tidak. Pengujian pengguna lebih seperti menguji utilitas ide atau aplikasi, ya, lebih ke aplikasi. Kenapa? Karena ini yang digunakan oleh user. Gampang atau tidak digunakan. Ketika kita mendownload aplikasinya, memerlukan memori lama apa enggak? Memorinya banyak enggak? Gitu kan. Nanti ya lama-lama itu semua yang berat-berat itu, yang handphonenya hanya biasa gitu kan ya, itu tidak bisa digunakan lagi, akan ditinggalkan. Jadi mencari yang lebih kecil space-nya, kemudian lebih mudah kita menggunakannya ya. Tujuannya memvalidasi permintaan produk ya. Jadi memang tujuannya apa? Apa yang diinginkan si user? Dia mintanya apa sih? Kemudahan kan? Kemudahan yang dia inginkan.
Misalnya kayak dulu ya, kita kalau mau naik ojek itu harus apa? Harus jalan dulu, kemudian belum dibohongi, ya. Nah, sekarang saking begitu banyaknya permintaan ya tentang ojek ya, yang dia maunya betul-betul pure ya, tidak mahal, kemudian tidak perlu jalan, nggak perlu kepanasan mencari, cukup di rumah udah datang sendiri, ya. Begitu tujuannya pada dasarnya itu. Manfaatnya memberikan hasil pengujian lebih awal sebelum produk dan mengerucutkan. Memberikan hasil pengujian lebih awal sebelum produksi dan mengerucutkan. Maksudnya apa? Jadi maksudnya pengujian lebih awal ini sebelum produksi. Jadi pada saat belum diberikan kepada halayak ramai, belum digunakan oleh orang-orang banyak ya, diharapkan sudah sudah mengalami uji dulu oleh beberapa orang, berapa user ya, untuk tahu apa sih yang harus dievaluasi ya. Yang harus dievaluasi itu apa, bagaimana ya, kekurangannya apa. Jadi sebelum seperti sekarang aplikasi Gojek itu, mereka itu mengalami evaluasi dulu ya, diuji. Ketika sudah diuji gampang nggak digunakan, coba deh kita kasih ke ibu-ibu yang nggak ngerti handphone, cara menggunakannya mudah atau tidak ya. Kalau misalnya dianggap oh ini orang-orang ibu-ibu semua lulusan SMA aja bisa kok, cuma download, kemudian sudah download tinggal diklik, dia bisa menggunakannya, kemudian yang tidak mahal, tidak repot, tidak ini. Nah itu harus apa, harus diperhitungkan dari hasil pengujian tersebut. Segmen pengguna, persona ya, ini segmennya kemana? Kalau Gojek tentunya semuanya segmen ya, dari anak sekolah gitu ya, karyawan, ibu-ibu dan sebagainya tidak bisa menggunakan motor ya. Kadang ada yang menggunakan motor tapi capek gitu kan ya, nggak mau capek, itu jadi segmen pengguna juga. Dilihat kita membuat satu aplikasi buat apa ya, segmennya kemana, ke ibu-ibu atau ke semua kalangan atau hanya untuk kalangan elit aja atau hanya rakyat biasa gitu kan ya. Nanti kan semuanya diperhitungkan. Kita membuat satu aplikasi buat apa? Ya, sama kayak kita buka sebuah rumah makan. Ya, yang rumah makan misalnya punya pemilik restoran mahal, berarti dia tahu ya, sering jalan-jalan ke luar negeri. Oh, dia pengen nih apa sih namanya, membuat satu rumah makan yang seperti ini gitu ya. Dan lihat kalangan mana yang dia mau, siapa aja yang boleh makan. Kemudian kira-kira ketika kita mau semua kalangan gitu ya, kira-kira terjangkau nggak? Ini adalah manfaatnya. Kemudian kegunaan user testing, lebih cepat menemukan masalah ya. Jadi ketika kita membuat satu produk aplikasi gitu ya, kemudian kita mencobanya ya, dites ya, ini lebih cepat menemukan masalah. Errornya di mana? Terjadi kesalahannya apa? Langsung dicari solusinya. Dapat menghindari kos produksi yang tidak perlu. Iya, kos produksi ini harusnya dihilangkan. Kenapa? Karena kita Kita lebih dulu tahu gitu kan ya, lebih dulu sering berinteraksi dengan user. Ketika kita tahu dia maunya apa, kemudian kita terjun gitu ya istilahnya ya, kita tahu apa yang diinginkan oleh si user gitu kan ya. Nah, ketika kita sudah buat gitu kan, sudah kita uji coba ya, kita tahu masalahnya. Ya, jadi cost produksi yang tidak perlu bisa dihindari. Dapat menghemat waktu ya. Ketika sudah tidak ditemukan masalah lagi, tentu tidak perlu ada cost produksi dan hemat waktu. Bisa langsung diaplikasikan. Dapat menentukan user persona, segmen. Ya, tadi ya, segmennya apa? Kalau segmennya untuk anak sekolah ya harusnya biayanya lebih murah lagi ya, beda dengan orang kantor gitu ya. Kemudian membantu menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan user. Ya, semuanya harus sesuai dengan kebutuhan user. Kalau tidak ya seperti kamu jualan tidak sesuai dengan keinginan pembeli ya biasanya ditinggalkan ya. Misalnya harganya mahal aja, selisih 2.000, selisih 1.000 itu biasanya kalau jualan apapun tuh ibu-ibu udah tinggalin tuh ya. Nah, apalagi satu aplikasi ya. Kalau misalnya kita nih beli
baju ya dengan barang yang sama di Tokopedia dengan di Shopee harganya jauh aja itu udah ditinggalin ya, apalagi pengirimannya ketika sampai lama bener udah biasanya ditinggalkan juga itu ya. Oke, ini ada metode user testing, ada dari segi kualitatif dan kuantitatif, ini pengaruh banget ya. Lihat fokus group, interview, observasi, user diaries. Nah, fokus group, ketika kita mau menjual suatu produk misalnya, kita membuat suatu aplikasi ya, lihat dari fokus group ya. Apa sih yang biasa sering dibicarakan, apa yang sering dibutuhkan ya dalam sebuah grup, misalnya banyak dalam sebuah grup membicarakan tentang apa kebutuhan ya, misalnya di ibu-ibu ya, kebutuhannya tentang apa sih, diskon gitu ya, biasanya belanja susu yang punya diskon, beli banyak kemudian diskon. Nah dia ini buat orang-orang pembisnis akan akan jadi ide, misalnya dia menjual harga susu tuh kalau yang dimaksudnya di Indomaret, di Alfa itu biasanya lebih sering diskon ketimbang di toko biasa. Nah, biasanya mereka langsung di-share, oh di toko biru gitu ya istilahnya ya, itu ada diskon. Nah, biasanya mereka langsung berikan info. Nah, kemudian interviews, observasi. Ya, ini dari sini nih ada observasi, user bias. Kemudian dari segi kuantitatif, testing, card sorting, eye tracking, dan survei. Ya, ini masuk ke dalam kuantitatif. Oke, kita lihat teknik user testing tradisional. Ya, ini ada yang dengan menggunakan cara tekniknya tradisional ya, moderate, unmoderated, dan guerrilla testing. Oke, ini untuk tugas kamu ya hari ini dikumpulkan maksimal hari Minggu deh, dikumpulkan hari Minggu. Tradisional, moderate, unmoderate, sama ini ya terakhir guerrilla testing. Teknik user testingnya contohnya seperti apa yang harus kita berikan ketika kita misalnya punya sebuah produk atau punya sebuah aplikasi ya. Maksud tradisional itu apa yang harus kita lakukan, ini tugasnya ya, dikumpulkan hari Minggu depan deh, minimal pokoknya minimal minggu depan. Sekarang tidak perlu dikumpulkan hari ini, tapi minggu depan saja untuk tugasnya. Nanti saya upload di, saya upload nanti di My Best, ya. Oke. Kemudian ini basic test plan, tidak perlu ya, user recruitment, result, finding nih sampai akhirnya dia bertemu dengan yang diinginkan ini. Dasarnya, pertama itu apa yang dia rencanakan, test plan. Ya, sampai di akhirnya menemukan sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Oke, kemudian di sini ada pengukuran. Pengukuran yang menjadi parameter terhadap penilaian hasil uji testing sesuai produk disebut sebagai metrik. Ada 3 pengukuran utama dalam usability. Pertama, effectiveness, ini efektivitas ya, efisiensi dan satisfaction, kepuasan. Ini yang menjadi pengukuran. Maksud di sini adalah pengukurannya. Tadi saya bilang, misalnya suatu program aplikasi ya, ketika sudah digunakan, dia efektif tidak? Sejauh mana bisa digunakan? Kemudian efisien nggak? Memerlukan waktu lama nggak ketika kita mulai mendownloadnya, lama nggak? Kalau lama, itu kan biasanya, kita mau lihat yang lain tapi lagi download gitu kan ya. Kemudian habis memorinya banyak. Ya, kemudian ketika sudah di-download, kita puas nggak dengan aplikasi tersebut? Gampang nggak digunakan? Terus menghabiskan biaya menyedot pulsa banyak nggak? Jangan-jangan paket datanya habis. Tuh, sebetulnya ini juga harus jadi perhatian. Ya, efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Oke, jumlah user. Untuk quantitative usability test, perencanakan peserta dengan jumlah yang lebih tinggi, 20% per putaran penelitian. Ya, misalnya kamu melakukan uji coba ya, kemudian diberikan kepada beberapa peserta. Di sini apa? Rencanakan peserta dengan jumlah yang lebih tinggi, 20 peserta per putaran penelitian. Misalnya 20 peserta pada putaran penelitian pertama.
kamu ujikan aplikasi tersebut. Bagaimana tanggapan mereka tetap tentang ketiga pengukuran ini, efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Ya. Kalau misalnya 75% ya sudah dianggap mereka sesuai, ya ini mungkin sudah bisa. Tapi kamu harus cari lagi, nih kesalahan di sini tadi apa? Menemukan masalahnya apa? Itu harus 100%. Ya. Kenapa? Supaya user bisa digunakan oleh user, tidak beralih atau user cepat beralih ke aplikasi kita. Untuk kualitatif usability test 5-8 user per grup untuk setiap putaran penelitian. Ya. Biasanya cukup, idealnya penelitian dilakukan lebih dari 1 putaran. Tujuannya untuk mengungkapkan masalah yang mungkin tersembunyi di bawah masalah lain atau secara tidak sengaja masalah tersebut baru ada dalam desain yang baru. Ya, jadi tidak berhenti dengan penelitian terus, testing terus. 5-8 user per grup untuk setiap putaran penelitian. Ya, jadi harus penelitian terus ya sampai betul-betul puas, walaupun nggak tahu nilai kepuasannya ada di mana ya. Karena sekarang Gojek terus bertambah ya. Produknya terus semakin tambah lagi ya. Idealnya dilakukan lebih dari 1 putaran, memang harus lebih. Tujuannya mengungkapkan masalah yang mungkin tersembunyi di bawah masalah lain, bahkan ketika kita membuat produk atau aplikasi yang baru lagi ketika sudah dicoba lagi. Kemudian latihan analisa di sini bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat usabilitas dari fungsi pada website ini, serta melihat desain antarmukanya dan juga beberapa saran perbaikan fungsi dan antarmuka yang baik untuk meningkatkan usabilitas dari website tersebut. Diharapkan disiplin ilmu dalam pembelajaran interaktif manusia dan komputer dapat mempelajari perancangan, implementasi, dan evaluasi. Di sini contoh latihan analisa ya. Memberikan penjelasan bentuk dan contoh paper analisa. Di sini ada contoh analisa dan hasil analisa. Oke. Contoh analisa dan hasil analisa, dia membuat sebuah web. Lihat header-nya. Ya, dari tampilan header-nya. Ketika kita mau menjual suatu produk, ini kalau Penguin ini dia lebih identik kemana ya? AC mungkin ya, karena suasana dingin ya. Kemudian di bagian kiri dia tampilkan menu. Ya, ini contoh user testing ya yang diberikan bagian kiri, kemudian bagian kanan dan bagian tengah dan bagian kanan. Kita lihat di sini. Ini pun masuk ke dalam user testing. Kita lihat bagian kiri, navigasi yang membingungkan dan tidak efisien. Lihat. Home dan news website yang diletakkan sekelompok dengan menu-menu kategori. Jadi dia campur. Tidak efisien, bingung orang. Menu-menu tidak tersusun rapi, lihat. Menu-menu kategori yang tidak tersusun rapi, berurutan. Harusnya ini sesuai dengan abjad, menyebabkan kesulitan pembacaan. Terlalu kecil banget juga tidak sulit dibaca ya. Ini contoh bagian kiri untuk analisa bagian kiri. Kemudian bagian tengah, kontrol yang kurang lengkap, inkonsistensi penggunaan bahasa. Lihat, sekarang kan bahasa sekarang anak-anak aneh ya. Nah, tetap ini harus digunakan bahasa yang sopan dan santun. Kenapa? Karena kita memberikan didikan kepada orang yang membaca, ya, melihat. Kalau kurang sopan ya akan ditinggalkan, apalagi ibu-ibu ya. Kenapa? Ini pendidikan moral. Inkonsistensi desain link ketika kita mengklik ya, misalnya login, kok tiba-tiba masuknya pembayaran. Inkonsistensi desain penulisan dalam penggunaan font. Ya, fontnya harusnya berapa ketebalannya? Kemudian gimana? Tampilan tidak tersusun rapi. Grouping tanpa dasar pengelompokan yang jelas. Inkonsistensi desain link, tampilan yang tidak tersusun dan kurang rapi. Ketidakkonsistenan desain penulisan dan ketidakjelasan informasi. Ini ada semua di bagian tengah. Ternyata kesalahannya banyak. Ini adalah sumber masalah. Ya, sumber masalahnya. Ya, bagian kanan, text calling yang tidak efisien, desain yang kurang rapi dan tidak konsisten, ketidakjelasan dalam penggunaan fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pengguna, tampilan tidak tersusun rapi dan fungsi serta kontrol yang membingungkan, derajat kepentingan dalam desain tampilan informasi. Ini cara apa? Ini adalah contoh sebuah analisa dari hasil penelitian kalian dalam sebuah web, ya. Nah, nanti kamu bisa juga menganalisa dari sebuah aplikasi, misalnya Tokopedia.
Shopee, Gojek, Grab gitu kan ya. Kamu bisa analisa dari tampilan seperti itu, apa yang perlu diperbarui, apa yang harus dievaluasi. Kan user testing namanya. Oke? Oke, Bu. Bentar. Oke. Nanti di pertemuan 14, besok 13 masih ada pertemuan, 14 dan 15 sepertinya kamu bisa ambil yang menggunakan waktu itu ya pernah saya kasih tugas ya, atau kamu ambil contoh menganalisa aplikasi atau web dari yang sudah ada contoh ya, misalnya kamu mau menganalisa aplikasi dari Gojek, apa yang menurut kamu masih kurang, coba dianalisa boleh ya, atau analisa tentang web apa aja boleh, terserah. Nah, atau yang menggunakan kemarin ya di pertemuan berapa ya, kalau nggak salah ada tugas ya, pertemuan 10 ya, dengan menggunakan mockup ya. Ini Yang ada, aplikasi, Bu. iya, Iya, Bu. Pakai mob. ya boleh menggunakan itu, boleh juga yang menganalisa ya. Kemudian ini adalah latihan kasus pembuatan analisa, tidak perlu. Ini kan sama dengan yang saya berikan ini ya. Kamu bisa dilakukan di pertemuan 14. Oke, ini tolong di screenshot ya, tidak perlu dikerjakan. Di screenshot saja, tidak perlu dikerjakan. Oke, dah. Jadi tugasnya hari ini untuk minggu depan aja ya, yang tadi ya. Nanti saya upload di my best. Ini saja. Teknik user testing yang tradisional contohnya apa? Bagaimana sih? Kemudian moderated gimana? Unmoderated guerrilla testing. Udah itu saja. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Jadi untuk tugas pertemuan 14 dan 15, kamu bisa analisa sebuah web atau aplikasi atau dengan menggunakan mockup yang pertemuan 10 waktu itu ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya Kelompok, Bu. akhiri. Ya, per kelompok. Per kelompok. Oh, oke, Bu. Oke ya. Kan kelompok gue kan. Ya, pokoknya per kelompok. Nah, oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.